arah mana halanya bagi insan yang terleka mengejar nikmat dunia, bagaikan hidup selamanya, tak peduli dosa noda, siksa azab neraka, hidup jauh dari rahmatnya. Terpedaya pada dunia, pentas ciptaan manusia, terlupa pada segala, mengikut nafsu semata, membiar syaitan beraja di hati dan juga jiwa, mengejar dunia penuh debu dosa. Teguhkanlah iman dalam diri, moga dikau akan merasai betapa indah nikmat ilahi, dan yakin kau akan dirahmati. Harus kau percaya dengan pasti, dunia tidak kekal abadi, hanya menguji cekarnya hati, sebagai khalifah yang sejati. Terpedaya pada dunia, pentas ciptaan manusia, terlupa pada segala, mengikut nafsu semata, membiar syaitan beraja di hati dan juga jiwa, mengejar dunia penuh debu dosa. Teguhkanlah iman dalam diri, moga dikau akan merasai betapa indah nikmat ilahi, dan yakin kau akan dirahmati. Harus kau percaya dengan pasti, dunia tidak kekal abadi, hanya menguji cekarnya hati, sebagai khalifah yang sejati. Tak perlu kau meragui, andai teguh keimananmu, pasti bahagia menanti di akhirat yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati Majlis Ta'lim Al-Fitrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah sempurnakan segala nikmat zahir kita dengan nikmat batin, keimanan dan taufik untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sama-sama berdoa ya untuk kesehatan guru kita Kiai Haji Zainuddin Ali. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau, diberikan kekuatan terus dalam berdakwah, berjuang, mengajarkan ilmu kepada manusia karena pahalanya besar sekali. Jadi kita doakan agar beliau terus diberikan kesehatan. Saudara, saya juga bahagia ya, Masya Allah ramai sekali ini ya. Bahagia, makanannya juga banyak, alhamdulillah gitu. Jangan meremehkan ibadah menuntut ilmu, dan kita mesti rutinkan itu, sebab tidak ada gunanya melakukan sesuatu sekali setelah itu kita berhenti. Allah memandang dengan penuh cinta kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan itu secara terus menerus. Innallaha yuhibbu al-amal adwamuha wa in qallah. Sesungguhnya Allah mencintai satu amal itu kalau dilakukan secara terus menerus. Yang paling penting adalah istiqamah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan pertemuan dalam ruang kebahagiaan yang penuh berkah ini sebagai niat untuk memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Sebab jalan ilmu itu jalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang merintis satu jalan menuju ilmu, berarti dia sedang memudahkan langkahnya untuk mendekat kepada surga. Nabi bahkan menyebutkan ada perbedaan yang jauh sekali antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Kata Nabi, antara ahli ilmu dan ahli ibadah itu fadlul alimi alal abid, keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaan aku dibanding yang paling rendah dari kalian. Coba perhatikan teman-teman sekalian, Nabi tidak sedang membandingkan antara orang berilmu dan orang bodoh, bukan, tapi antara orang berilmu dan ahli ibadah. Jauh sekali jaraknya, seperti jarak antara Nabi dengan sahabatnya yang paling rendah. Manusia yang paling tinggi setelah Nabi dan Rasul saja, Abu Bakar As-Siddiq, jauh sekali keutamaannya di bawah keutamaan Nabi. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, banyak orang yang murtad, banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, karena memang beda kemuliaannya, karismanya ya, Rasul dengan manusia biasa. Jadi kita berharap kemuliaan dari Allah, kita berharap derajat yang tinggi, kita berharap pahala dan keridhaannya di jalur ilmu ini. Hari ini insya Allah saya diamanahi mengisi tema tentang bagaimana peran keluarga dalam menjaga dari fitnah akhir zaman. Saudara, sesungguhnya semakin ujung usia dunia, maka semakin banyak pula fitnah yang datang. Jadi semakin akhir zaman, semakin rusaklah keadaan. Tapi itu menjadi informasi yang penting bagi kita, bukan supaya kita menjadi cemas dan putus asa, tapi membuat kita memiliki awareness lebih, juga membekali diri kita dengan ilmu yang cukup supaya kita tidak terkena ke dalam fitnah itu. Jadi kita belajar tentang fitnah-fitnah akhir zaman itu bukan untuk mengisi ruang kepo di dalam diri kita, bukan. Sebab
Bahkan setiap kita itu ada kiamatnya, yaitu kematian. Jadi kita nggak usah berpikir yang terlalu overthinking tentang setiap fenomena itu dikaitkan ini akhir zaman, ini akhir zaman. Sampai asap rokok temannya aja dianggap itu asap akhir zaman. Itu keliru. Nabi mewanti-wanti kita, mengingatkan kita tentang akhir zaman, tentang hari kiamat, itu supaya kita siap. Artinya tidak penting tahu kapan kiamat, yang penting apa yang kita siapkan ketika hari kiamat itu datang. Dan kiamat setiap orang itu adalah kematiannya. Jadi fokus dengan apa yang bisa kita persiapkan ketika kiamat kita masing-masing kita itu datang. Kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang cukup untuk memperberat timbangan amalan kita. Tetapi memang harus diakui, Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadis tentang betapa kuatnya fitnah akhir zaman. Saudara, Nabi menyebutkan beberapa fenomena terkait dengan akhir zaman ini, itu disebut sebagai nubu'ah. Nubu'ah itu artinya ramalan wahyu. Jadi dia bukan benar-benar ramalan, tetapi dia adalah informasi dari langit tentang kejadian-kejadian yang belum berlaku sekarang. Jadi Nabi tahu itu karena dapat bocorannya dari Allah. Kalau Allah tidak bocorkan itu, Nabi tidak tahu. Maka tidak boleh seseorang berbicara hal yang gaib kecuali ada dalil yang jelas dari agama. Ini mic yang mana ya? Ini ya. Coba dimatiin dulu. Baik. Kita akan sampaikan beberapa hadis terkait dengan jenis-jenis fitnah akhir zaman yang dekat dengan kehidupan kita. Lalu kita lihat langkah-langkah apa yang bisa kita jaga untuk diri kita dan keluarga kita. Kita diingatkan oleh Al-Quran untuk melakukan satu paket penyelamatan diri dan keluarga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, menyelamatkan diri dari api neraka itu adalah menyelamatkan amalan-amalan kita dari fitnah-fitnah dunia, melakukan amalan-amalan baik dan menjauhi dari amalan-amalan buruk. Ada beberapa kejadian-kejadian yang di antaranya sudah muncul di tengah-tengah kita, dan bagaimana langkah antisipasi yang disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita lihat dalam kajian view keluarganya seperti apa. Misalnya yang pertama adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i, wa man yushrif laha tastashrifu, wa man wajada malja'an aw ma'adan falyu'idh bihi. Akan datang fitnah, huru-hara. Fitnah di sini maksudnya perselisihan antar kelompok kaum muslimin, permusuhan di antara internal kaum muslimin. Kata Nabi, sikap yang baik ketika itu adalah yang duduk lebih baik daripada yang diam pada saat itu. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Siapa yang menceburkan dirinya ke dalam pusaran fitnah, dia akan hancur binasa. Siapa yang dapat mencari tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung. Apa maksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini?
Nabi menyebutkan satu prediksi masa depan yang pasti bakal terjadi, bahwa semakin ujung dunia, semakin mudah seseorang tersulut permusuhan dengan sesama saudaranya. Pada saat itu kamu jadilah orang yang pasif. Apa kata Nabi? Yang duduk paling tidak terlihat dalam pusaran fitnah itu jauh lebih baik daripada yang aktif, yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berdiri. Maksudnya teman-teman sekalian, ada aib saudaramu, ada kesalahannya di masa lalu, ada macam-macam ya. Maka sebaiknya dirimu tidak masuk ke dalam pusaran itu, termasuk kepada rombongan barisan yang mengulik-ngulik kesalahan untuk menjatuhkan saudaramu. Apalagi jejak digital ya, itu mudah sekali untuk diungkit-ungkit, dilihat lagi begitu ya. Zaman pilkada nanti wah lebih lagi tuh, calon-calon gubernur tweet-tweetnya masa lalu atau apa gitu ya. Tidak ada manfaatnya bagi kita, kita tinggalkan. Tidak ada gunanya riuh dalam permusuhan dan konflik, membuka aib, kemudian mengadu domba satu sama lain. Jangan. Dan ini dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi cara yang paling aplikatif untuk tidak masuk ke dalam pusaran konflik fitnah sesama kaum muslimin itu. Apa itu? Nabi berkata, man kana lahu ardh, man kana lahu ardhan man kana lahu ibil, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa kalimat Arabnya ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya begini, siapa yang punya tanah yang bisa dia olah untuk pertanian, maka dia olah tanahnya, sibukkan dirinya dengan itu. Siapa yang punya onta, maka hendaklah dia sibuk dengan ontanya. Siapa yang punya domba, hendaklah dia sibuk dengan dombanya. Maksudnya adalah kamu konsentrasi, fokus kepada yang jadi tanggung jawabmu saja. Sibukkan dirimu melakukan hal-hal yang membuatmu tersita waktunya daripada berada dalam riuh fitnah sesama kaum muslimin. Jadi sibukkan diri kita kepada hal-hal yang positif. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peran yang kuat dari keluarga, dari orang tua ya, ketika mereka tidak memberikan ruang yang cukup untuk anak-anaknya dalam kepedulian sosial, sehingga anaknya kemudian melakukan sesuatu aktivitas sibuk pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi salah satu trik pendidikan keluarga agar anak-anak itu kuat dan baik adalah menanamkan kecintaan kepada Allah sehingga mereka beribadah dengan penuh semangat. Yang kedua adalah membuat mereka terlibat aktif dalam kehidupan sosial yang positif sehingga energinya habis ke situ. Orang kalau kurang kerjaan ya begitu. Jadi kebanyakan yang julid-julid di internet itu, di media sosial itu sebenarnya kurang kerjaan. Kalau dia tahu bahwa tugas atau kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia, dia akan habiskan, sibukkan dirinya pada hal-hal yang bermanfaat tadi. Apalagi dalam urusan membelah, membuat permusuhan dengan sesama kaum muslimin. Karena semakin akhir zaman, semakin mudah tersulut konflik antar satu kelompok dengan yang lain dengan sesama kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi. Perhatikan, yang tadi fitnah berupa konflik, solusinya adalah menarik diri, jangan ikut-ikutan mencebur.
Maka dalam urusan keluarga, orang tua punya peran bagaimana mereka menyibukkan anaknya pada aktivitas-aktivitas positif sehingga mereka jauh dari huru-hara konflik yang tidak ada habisnya itu. Yang kedua, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidah ya Rasulullah? Qila wa man ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Pada tahun itu pembohong justru dipercaya, orang yang jujur justru didustakan, nggak mau orang dengar. Orang-orang yang berkhianat dikasih amanah, orang-orang yang amanah justru dikhianati. Orang-orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianat dianggap amanah, amanah dianggap pengkhianat. Pada zaman itu Ruwaybidah suka berbicara. Para sahabat bertanya, apa itu Ruwaybidah? Nabi menjawab, lelaki bodoh yang berbicara, yang mengurus urusan orang banyak. Subhanallah. Ini adalah nubuah atau prediksi wahyu, suatu yang terbukti pasti bakal terjadi sebelum hari kiamat, dan mungkin sudah terjadi di tengah-tengah kita, di mana manusia hidup di atas kebohongan yang dipoles seolah-olah dia menjadi kebenaran. Orang-orang baik dikriminalkan, orang-orang buruk dikasih topeng sehingga terlihat baik. Akhirnya para pengkhianatlah yang dikasih kekuasaan, yang dikasih amanah, sementara orang-orang yang amanah justru disingkirkan dari kesempatan untuk mengembannya. Pada waktu itu orang Ruwaybidah akan berbicara. Ruwaybidah adalah orang yang bodoh, tidak punya skill apa-apa, tapi dia disuruh mengurus, berkomentar, berbicara tentang orang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini adalah antisipasi dari Nabi SAW agar kita faham tentang pada akhir zaman nanti akan terjadi fenomena sosial di mana kita harus benar-benar jeli melihat mana orang betapa banyaknya musang berbulu domba ketika itu. Maka kita harus hati-hati. Bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama adalah kita memiliki kepedulian sosial. Jadi rumah tangga yang baik, orang tua yang bijak, dia akan mengajarkan anaknya untuk tidak masa bodoh dengan fenomena sekitar. Dia tidak masa bodoh dengan urusan kebangsaan, urusan sosial kemasyarakatan, dengan urusan perubahan di tengah masyarakat. Tidak. Sebab kalau kita tidak ambil bagian di situ, maka fitnah yang akan terjadi. Kita mesti terus, ketika umat terperangkap kepada tipuan-tipuan karena fitnah sosial ini, maka harus ada yang bergerak melakukan amar ma'ruf nahi munkar agar menyelamatkan umat. Berarti yang pertama adalah kepedulian sosial. Ini penting sekali. Jangan berhenti bergerak. Sebab kalau kita mendiamkan kemungkaran karena menganggap kita masih selamat di situ, itu tidak akan menimpa kita. Satu hari nanti dia pasti akan menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, misal negara-negara Arab berdiam diri karena serangan genosida yang dilakukan oleh negara Zionis kepada saudaranya kaum muslimin
sesama Arab di Palestina karena merasa bahwa yang penting bukan negaraku. Kalau mereka benar-benar mendiamkan itu, pasti satu hari genosida akan terjadi kepada negara mereka. Mustahil tidak. Makanya amalan amar ma'ruf nahi mungkar, kontrol sosial itu sesuatu yang paling fundamental dalam kehidupan masyarakat muslim. Al-Quran maka menyebutkan, kalian menjadi umat yang paling baik itu karena ada kontrol sosial. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang buruk di dekat kita, teman satu tim dalam kerja kita, orang di kantor kita, lingkungan di sekitar kita, tetangga di sebelah rumah kita, orang-orang yang mengurus di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, di negara, tapi kita diam, berarti kita sedang menggali kuburan kehancuran untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi harus ada rasa itu, kepedulian sosial itu. Yang kedua adalah dibutuhkan kejelian. Sebab Nabi berkata sanawat khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipu daya. Berarti memang ada yang dipoles, yang tersenyum baik, yang terlihat polos, lugu, ternyata suhu, ternyata penipu, ternyata banyak sekali menyengsarakan kita, membuat kebijakan-kebijakan yang jauh daripada kepentingan-kepentingan dan manfaat bagi orang-orang banyak. Na'udzubillah min zalik. Maka diperlukan kepedulian. Yang kedua adalah kejelian. Harus kita belajar itu supaya kita tidak dibodoh-bodohi, supaya kita tidak dizalimi. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min an azlima au uzlam. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan daripada berbuat zalim kepada orang lain atau orang lain menzalimiku. Gak mau kita dua-duanya. Au ajhila au yujhala alayya, atau aku membodohi orang atau orang lain yang membodohiku. Na'udzubillah min zalik. Jadi cara kita untuk benar-benar jeli melihat supaya tidak tertipu di situ. Kemudian teman-teman, di antara fitnah akhir zaman yang lain adalah manusia itu semakin pelit dan nyawa manusia menjadi tidak ada harganya. Nabi SAW berkata dalam hadis Abu Daud, ya, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasul SAW bersabda, yataqarabuz zaman wa yunqisul ilmu wa yanqisul ilmu wa yanqasul ilmu wa tadhharul fitanu wa yulqis syuhhu wa yukthirul haraju. Qila ya Rasulullah ayyatu huwa? Qala al-qatlu al-qatlu. Jika waktu semakin cepat putarannya, jadi antara satu hari dengan hari berikutnya itu terasa cepat sekali, antara tahun satu dengan tahun berikutnya cepat sekali, antara bulan dengan bulan berikutnya cepat sekali berlalu, ya. Pada akhir zaman nanti waktu akan cepat sekali berputar mendekat mereka, dan ilmu berkurang. Ilmu berkurang maksudnya orang-orang alim, para ulama itu meninggal dunia. Allah mencabut ilmu dari atas muka bumi ini dengan cara mencabut nyawa orang-orang saleh, orang-orang alim. Jadi sebenarnya setiap kematian satu orang alim itu musibahnya besar sekali, dan itu adalah salah satu tanda akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat. Waktu menjadi cepat berputar, ilmu berkurang, maksudnya orang-orang berilmu meninggal dunia semakin banyak, fitnah bermunculan, dan kebakhilan merajalela. Orang-orang tidak peduli, orang-orang tidak berbagi, orang-orang semakin sayang dengan harta mereka, dan semakin banyaklah al-haraj. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab, pembunuhan. Jadi ketika nyawa manusia semakin tidak ada harganya, maka berarti akhir zaman itu semakin mendekat. Teman-teman, kalau Nabi mengingatkan hal-hal ini kepada kita, berarti dari setiap kata-kata Nabi itu apa yang bisa kita lakukan? Kita harus menganalisa hadis itu untuk mengambil saripatinya. Jadi mustahil Nabi menyampaikan ini hanya untuk mengisi ruang kosong rasa keingintahuan kita, bukan. Tapi harus ada tindakan nyata yang kita lakukan. Maka ketika Nabi berkata, ya taqarabuz zaman, waktu semakin cepat berputar, berarti kamu harus pandai dalam memanage waktu. Kamu harus punya manajemen waktu yang baik. Teman-teman sekalian, setiap sesuatu itu ada haknya. Kita ini ada hak kepada diri sendiri, ada hak kepada keluarga, ada hak kepada pekerjaan kita, atasan kita, ada hak kepada lingkungan sosial kita, ada. Itu harus kita perhatikan betul. Dan cara yang paling baik adalah kita melakukan itu dengan disiplin. Ada pola yang kita bentuk. Misalnya, setiap pagi kita selesaikan dulu hak bagi keluarga kita. Sebagai istri, apa yang harus kita tunaikan hak kita, hak suami kita. Sebagai suami juga begitu, pastikan bahwa tidak ada hak-hak istri dan anak yang belum kita berikan sebelum kita pergi ke tempat kerja. Atau ada hak orang tua, atau ada hak anak-anak kita, ada hak sosial. Lalu kemudian ketika dalam pekerjaan, perhatikan setiap tanggung jawab yang sudah kita sepakati ketika kita tanda tangan kontrak pekerjaan. Kalau tidak, kita tidak amanah. Begitu hilang amanah, maka hancurlah yang akan terjadi. Jadi Nabi mengingatkan kita tentang kamu harus memiliki manajemen waktu yang semakin baik karena kamu berada di akhir zaman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sebelum para ulama mati, ketika Nabi berkata wa yanqasul ilmu, dan ilmu menjadi berkurang, sebelum ilmu itu semakin berkurang dengan kematian orang-orang alim, maka kita mesti bersemangat lebih giat lagi berada di atas majelis ilmu. Jadi salah satu cara untuk menjaga diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman adalah ajak keluarga untuk makin sering berada di majelis ilmu. Itu ya. Kemudian Nabi mengatakan wa tadharul fitan, fitnah semakin bermunculan. Ini yang tadi sudah kita bahas. Begitu juga syuhah. Syuhu itu artinya kepelitan, kebakhilan. Berarti kita mesti melawan kebakhilan di dalam diri kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ma naqasa malun min sadaqah. Harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Jadi jangan takut mengeluarkan sesuatu dari materi kita untuk kepentingan umum, untuk kepentingan agama, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak, untuk membantu orang yang berada di dalam kesusahan. Mustahil itu mengurangi jatah rizki kita. Tanamkan kesadaran itu, karena semakin akhir zaman manusia semakin materialisme semakin menyebar. Ukuran keberhasilan, kesuksesan adalah harta. Manusia menjadi semakin sulit untuk berbagi. Lalu berikutnya adalah semakin banyak pembunuhan. Ini menjadi peringatan kepada kita semua. Pertama, untuk benar-benar menjaga diri kita dan anak kita dari korban pembunuhan. Caranya apa? Menjaga pergaulan anak-anak, menjaga mereka dari hal-hal yang membuat mereka berada dalam pusaran konflik. Na'udzubillah min zalik. Misalnya begini, kalau anak tidak dijauhkan dari pergaulan yang akrab dengan perjudian, perjudian itu dekat dengan pembunuhan. Orang banyak sekali yang berkelahi, yang saling membunuh karena perjudian, atau karena urusan, karena mabok, karena minum-minuman keras dan narkoba.
jauhkan anak dari situ. Atau karena perempuan, karena lawan jenis seseorang bisa juga kemudian konflik. Banyak sekali cerita tentang hubungan segitiga, kecemburuan, kemudian perselingkuhan yang berakibat kepada pembunuhan. Artinya kita mesti memperhatikan langkah-langkah antisipatif yang menutup fitnah-fitnah pembunuhan itu bisa terjadi. Jadi apa yang disampaikan Nabi dalam hadis Abu Daud tadi, waktu semakin singkat, orang berilmu segera meninggal dunia, fitnah semakin merajalela, kebakhilan semakin merajalela, kemudian pembunuhan semakin banyak, berarti kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan dan bagaimana kita membuat terapi akan hal-hal itu. Kemudian saudara, fitnah berikutnya di akhir zaman itu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah fitnah lawan jenis. Tolong diperhatikan betul karena ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya daripada kepada laki-laki kecuali perempuan. Begitu juga sebaliknya, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih bahaya bagi seorang perempuan sebesar fitnah laki-laki. Jadi fitnah lawan jenis ini adalah fitnah yang paling tampak dalam fitnah akhir zaman. Sampai-sampai di hadis lain disebutkan akan terjadi perzinahan itu seperti hewan di jalan-jalan. Sampai ada orang yang berkata, kalau kalian melakukannya di balik tembok itu akan lebih baik. Sampai sebegitunya. Orang tidak lagi melarang, marah, murka atau ada kontrol sosial, tidak ada lagi. Orang sampai bilang, udahlah asal di balik tembok, asal nggak kelihatan sama aku saja sudah bagus. Itu saking beratnya fitnah lawan jenis di akhir zaman. Teman-teman sekalian, terakhir ini ya, saya ingin sampaikan, di zaman Nabi saja fitnah perempuan ini Nabi sudah berwanti-wanti takut sekali. Makanya Nabi waktu bersama sepupunya Fadl bin Abbas sedang haji, sedang ihram berada di Mina, hanya karena mereka saling berpandangan dengan perempuan. Fadl ini masih bujangan, masih muda. Kemudian ada perempuan dari Bani Hanifah yang terkenal cantik-cantik bertanya hukum kepada Nabi, lalu pandangannya kemudian beradu dengan pandangan Fadl. Nabi memalingkan wajah Fadl bin Abbas sepupunya itu dengan kuat ke tempat lain. Sampai bapak Fadl itu protes, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memperlakukan ini kepada anak pamanmu atau sepupumu?" Nabi menjawab, "Aku melihat dua orang lawan jenis saling berpandangan, sementara setan bergerak di setiap pembuluh darah manusia." Jadi sedang bersama Nabi orang yang mulia di tempat yang mulia yaitu di Mina, sedang berada dalam keadaan mulia yaitu ihram haji, lagi Nabi merasa tidak aman dari fitnah lawan jenis. Apalagi kita tidak bersama Nabi, bukan di tanah pilihan, tanah suci, tidak juga bersama pergaulan yang baik, agama juga tinggal setipis kuku, tapi menganggap aman ketika kita berhubungan, berinteraksi dengan lawan jenis. Semoga ini bermanfaat buat semuanya. Jadi bagi keluarga tentu saja bagaimana dia menjaga anak, dikenalkan dari sejak awal yang dilakukan oleh Islam, misalnya umur 10 tahun harus sudah dipisahkan tempat tidur mereka, kemudian harus sudah kenal tentang batasan-batasan aurat, kemudian dididik rasa malu dalam diri mereka. Itu adalah cara Allah untuk menjaga umat ini dari fitnah-fitnah, khususnya fitnah akhir zaman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kita bisa tanya jawab di 10 menit terakhir insyaallah. Ya, silakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai tema pada kesempatan kali kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah menyampaikan topik keluarga untuk menjaga fitnah akhir zaman. Kalau kita bicara tentang fitnah akhir zaman, berarti ada fitnah awal zaman. Nah, apa pembeda antara fitnah akhir zaman dengan fitnah awal zaman? Kemudian
yang saya ingin bertanyakan, fitnah itu dengan beda pendapat itu apakah mirip atau ada perbedaan? Sementara saya baca di ini ya, di Al-Quran bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 164, katakanlah apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang yang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Maksud pertanyaan saya, bila kita difitnah, ya, dan apakah itu mengandung resiko dunia akhirat? Apakah kita mendapat dosa atau kita malah mendapatkan pahala dari fitnah tersebut? Karena orang yang memfitnah kita, artinya ya mungkin di situ ada sisi positif, ambil hikmah dan sebagainya. Demikian dari saya, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Pertama, yang dimaksud dengan akhir zaman adalah semakin dekatnya berakhirnya masa kehidupan makhluk di alam semesta ini, bahwa segala sesuatu itu akan hancur semua, ya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Semua yang ada di atas semesta ini semua akan hancur, yang kekal cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan akhir zaman. Jadi semakin akhir zaman semakin banyak fitnah. Itu bukan berarti di zaman-zaman awal dulu tidak ada fitnah, sudah ada. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan saja sudah ada fitnah. Fitnah apa itu? Fitnah kesombongan, fitnah keserakahan, fitnah iri dengki. Kan kita baca tuh cerita Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Adam itu digoda oleh iblis, dipaparkan fitnah cinta keabadian. Mau nggak kamu terus berada dalam kenikmatan di surga ini? Kalau mau kamu makan buah khuldi itu. Kenapa Adam dan Hawa akhirnya makan buah khuldi? Sebab manusia itu sifatnya suka keabadian. Kalau sudah berkuasa nggak mau turun. Kalau sudah punya harta takut sekali miskin. Kalau sudah memiliki sesuatu nggak mau kehilangan. Itu sifat manusia. Itu fitnah-fitnah yang melekat dalam kehidupan manusia sejak awal dulu. Cuma fitnah-fitnah ini makin ujung dunia makin bertambah-tambah. Kalau dulu orang saling membunuh untuk urusan-urusan besar, maka sekarang hanya karena tersinggung salah lirik saja. Coba bayangkan, kok lihat gue, itu aja bisa saling bunuh tuh, ya. Padahal dia bisa jawab, lo juga lihat gue, kalau nggak tuh nggak tahu gue lihat lo, kan gitu. Tapi coba kemudian gara-gara salah kerlikan mata, salah kata-kata sedikit, atau karena uang 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, seorang bisa saling berbunuhan. Jadi bedanya adalah fitnah di akhir zaman itu lebih besar, lebih masif, dan lebih kencang lagi. Maka semakin akhir ujung dunia, ya maksudnya masa di dunia, maka semakin kita diminta untuk kuat berpegang kepada agama ini. Bahkan kata Nabi itu, gigit dengan geraham kalian, berpegang teguh dalam agama ini, karena fitnahnya besar, ya begitu. Kemudian yang kedua adalah fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah itu banyak, Pak. Fitnah itu huru-hara, fitnah itu keburukan yang diakibatkan oleh benda lain. Fitnah harta diakibatkan oleh harta, fitnah wanita, fitnah tahta, fitnah begitu ya. Jadi hal-hal yang membuat manusia bisa terjerumus kepada keburukan. Tapi ada lagi fitnah, yang dimaksud dengan fitnah adalah huru-hara yang mengakibatkan konflik sosial yang besar. Misalnya Al-Quran berkata, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Itu maksudnya bukan bilang, lu yang makan roti gua. Nggak boleh kita bilang, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Gitu nggak boleh. Baru dituduh makan roti aja kita bilang, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Enggak, fitnah itu yang dimaksud. Fitnah yang dimaksud adalah dapat mengakibatkan konflik masif
ya, yang membuat pembunuhan, konflik itu besar sekali. Tapi kadang kita dalam bahasa Indonesia fitnah itu digunakan untuk tuduhan. Padahal tuduhan dalam bahasa Arab itu artinya buhtan. Jadi fitnah bisa berarti konflik yang masif, atau fitnah itu artinya ujian. Misalnya Allah menyebutkan sesungguhnya anak istri kalian itu adalah fitnah. Itu maksudnya ujian. Jadi ada banyak arti fitnah. Nah, fitnah yang bermaksud keburukan tadi, kalau kita tidak cegah, maka penyulut fitnahnya dapat bahayanya, kita yang diam juga dapat bahayanya. Maka Allah berkata, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, dan takutlah kepada fitnah yang akibat buruknya bukan hanya menimpa pelakunya, tapi dia akan menimpa semuanya. Nah, itu artinya keburukan yang masif yang kena kepada semua tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masya Allah. Mungkin satu lagi pertanyaan, Bapak ibu-ibu yang mau bertanya, ayo. Oh, nah. Kalau gitu saya mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan mengenai tanda-tanda akhir zaman itu kan, apalagi kiamat sangat dahsyat sekali ya Pak Ustaz. Apa benar orang-orang beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengalami akhir zaman atau hari kiamat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan mengalami hari akhir zaman atau hari kiamat? Baik. Jadi dalam banyak riwayat Nabi memberikan berita, kabar bahwa tidaklah terjadi kiamat itu sampai yang datang adalah generasi yang paling buruk. Jadi semakin berganti generasi itu semakin buruk daripada generasi sebelumnya. Gitu, Pak. Kalau orang beriman masih hidup ketika trompet Israfil ditiupkan, itu ada. Tapi mereka tidak terkena fitnahnya. Misalnya adalah fitnah Dajjal. Kenapa kita diperintahkan untuk memohon perlindungan dari fitnah Dajjal? Sebab bisa jadi kita yang beriman ini dapat mengalami zaman itu. Maka kita mesti tidak terpengaruh dengan itu. Atau fitnah-fitnah yang lainnya. Cuma memang semakin akhir umur dunia, semakin sedikit orang yang saleh, semakin dikit orang yang beriman. Tapi bukan berarti tidak ada. Dia tetap ada, tapi mereka dijaga oleh Allah daripada fitnahnya. Contohnya adalah ahli Madinah, bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Nah, itu sehingga umat Islam yang berada di sana aman daripada fitnah hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Karena waktu juga sudah sebentar lagi, silakan ditutup dengan doa. Baik. Kita sama-sama ya menandakan kepada Allah dan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, mendengar doa-doa kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan kebaikan lalu kami mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya dengan mudah. Tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dari fitnah akhir zaman bagi kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, pasangan-pasangan kami dan anak cucu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang dapat menjaga kecuali penjagaanmu, tidak ada yang maha kuasa kecuali atas kuasamu. Berikanlah kami kebaikan iman dan kekokohannya sebelum datang fitnah-fitnah yang dapat melunturkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Berikanlah kami hidayah,
berikanlah kami ketakwaan, berikanlah kami kecukupan, berikanlah kami akhlak yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang justru dapat menjauhkan kami darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang halal dan cukupkanlah kami sehingga kami tidak menoleh kepada yang haram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang saleh. Berikanlah kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada Rasulmu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, bangkitkan kami bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang saleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Ke arah mana halanya bagi insan yang terleka mengejar nikmat dunia, bagaikan hidup selamanya, tak peduli dosa noda siksaan.